Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad ar-Rifa'i wa syaikh Bahaidin an-Naqsyabandi wa syaikh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama asy-syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa syaikh Bisri Sansuri wa syaikh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah kita bisa melaksanakan berbagai macam amal kebaikan, termasuk diantaranya hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sehingga semakin banyak amal soleh yang bisa kita lakukan dan kita nanti pada akhirnya mati dalam keadaan sempurnanya iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan memulai membaca sejarah 10 sahabat yang telah dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga, yang disebut dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu, ismuhu utawi jenenge Abu Bakar iku Abdullah ibnu Abi Quhafata, Abdullah ibnu Abi Quhafah. Wasmu Abi Quhafah, lan utawi jenenge Abi Quhafah iku Utsman ibnu Amir ibni Amr ibni Ka'ab ibni Sa'd ibni Taim ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalibin at-Taimiyyu al-Qurashiyyu. Yaltaki ketemu ma'a Rasulillahi sartani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketemu nasabe Nabi
ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Murrah bin Ka'b ing dalem Murrah ibn Ka'ab. Wa ummuhu lan utawi ibune Abu Bakar iku Ummul Khair. Salma bintu Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'd bin Taim bin Murrah. Asya wis sugeng sapa Abu Bakar salasan ing dalem telu wasitina lan suita apane sanatan taune. Sinna Rasulillah umure Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awwalul ummah iku Abu Bakar iku awwalul ummati kawitane umat apane Islami. Wa khairuhum lan luweh bagus-baguse umat ba'da Rasulillahi ing dalam sause Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa waliyalan mekang al khilafata utawa nguasai al khilafata ing khilafah sanata ini ing dalam 2 tahun wa nisfan lan separuh. Wakila lan den ucapaken sanata ini ing dalam 2 tahun wa arba'ata asyhurin lan 4 pira-pira wulan illa asyra layalin kejaba 10 pira-pira wengi. Wakila lan den ucapaken sanata ini 2 tahun ing dalam 2 tahun wakila lan den ucapaken isyrina ing dalam 20 apane syahron wulane. Hadirin rahimakumullah. 10 sahabat Nabi yang dikhabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Yang pertama adalah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya adalah Abdullah. Abu Bakar itu kunyahnya. Kunyahnya Abu Bakrin. As-Siddiq itu adalah laqabnya. Karena diberi laqab As-Siddiq karena beliau senantiasa membenarkan setiap yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dari kalangan laki-laki dewasa, beliau yang pertama kali membenarkan Nabi, membenarkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga yang diberi julukan As-Siddiq karena beliau membenarkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ketika banyak orang meragukannya, para orang-orang kafir Quraisy merasa memiliki kesempatan untuk membuat Abu Bakar ragu terhadap kebenaran Nabi, karena Nabi mengatakan beliau melakukan perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit sampai turun itu tidak sampai 1 malam, hanya dalam waktu sedikit dari malam tersebut. Sehingga secara akal mereka itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Maka orang-orang kafir Quraisy datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tujuannya adalah untuk gembosi, untuk membuat Sayyiduna Abu Bakar ragu terhadap Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Sayyiduna Abu Bakar, beliau justru mengatakan seandainya Nabi Muhammad mengatakan lebih jauh dari itu, saya akan percaya. Artinya beliau tidak ragu sedikit pun tentang apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat banyak orang meragukannya, sehingga beliau diberi gelar dengan As-Siddiq. Abu Bakar itu adalah kunyah beliau, nama aslinya Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah. Ayahnya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu juga kunyah. Nama asli dari Abu Quhafah itu adalah Utsman. Jadi Abdullah ibn Utsman. Nah, kalau namanya berarti Abdullah ibn Utsman. Nah, tetapi beliau lebih dikenal dengan nama kunyahnya yaitu Abu Bakar. Dan ayahnya
itu adalah kunyahnya Abu Quhafah. Sehingga dikatakan beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah, Abdullah ibnu Utsman, karena nama Abu Quhafah itu adalah Utsman. Nasabnya jika diurutkan nanti akan bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taimi bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib At-Taimi Al-Qurashi. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada Murrah ibn Ka'ab. Karena di antara kakek-kakek Nabi ada namanya Murrah ibn Ka'ab. Kemudian di kakeknya, sebagian dari kakeknya Sayyiduna Abu Bakar itu juga ada nama Murrah ibn Ka'ab. Di situ ketemu nasab beliau. Keduanya baik Nabi Rasulullah maupun Sayyiduna Abu Bakar itu adalah Quraisyiyun, berasal dari suku Quraisy, asyraf qabailil Arab, kabilah Arab yang paling terpandang, yang paling mulia, yang menjadi pemimpin dari kabilah-kabilah Arab yang lainnya, suku Quraisy. Nabi dilahirkan dari suku Quraisy, Sayyiduna Abu Bakar itu juga dilahirkan dari suku Quraisy. Wa ummuhu, ibu beliau adalah Ummul Khair, itu kunyahnya Ummul Khair. Jadi membuat nama kunyah itu adalah sesuatu hal yang lumrah di kalangan para sahabat, di kalangan umat Islam. Nama itu ada kalanya nama asli atau ada nama kunyah atau nama laqab. Dan itu sesuatu hal yang biasa kita lakukan. Nabi punya nama kunyah yaitu Abul Qasim. Nama beliau Muhammad, nama kunyahnya Abul Qasim. Kalau nama-nama Nabi jumlahnya sangat banyak. Para sahabat hampir semuanya itu juga memiliki nama kunyah. Ada juga laqabnya. Di sini misalnya Abu Bakar, Utsman itu Abu Abdillah. Nanti Ali, semuanya memiliki. Ali itu siapa? Abul Hasan. Kemarin ketika kita sebutkan 10 itu semuanya awalnya adalah Abu Bakar, Abu Hafs, Abu Abdillah, Abul Hasan, Abu Muhammad dan seterusnya. Itu adalah nama-nama kunyah mereka. Jadi kalau kita misalnya menggunakan nama kunyah, itu juga diperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan. Cuman kalau laki-laki Abu, kalau perempuan Ummu. Kalau laki-laki Abu Bakar, Abu artinya bapaknya. Biasanya dinamakan dengan nama kunyahnya itu dengan nama anak laki-lakinya atau anak pertamanya. Anak pertamanya. Kalau Abu Bakar ini enggak, Bakar itu bukan anak Nabi, enggak ada anak Nabi dengan nama Bakar. Tapi biasanya nama kunyah itu dengan nama anak pertamanya. Anak Sayyidina Ali ada yang namanya Al-Hasan, kemudian disebut Abul Hasan. Kemudian anak Sayyidina Utsman ada yang namanya Abdullah. Beliau kemudian diberi nama Abu Abdillah. Seperti itu. Kalau perempuan Ummu, di sini ada ibunya Sayyidina Abu Bakar namanya Ummul Khair, Ummu Salamah dan seterusnya. Ada biasanya menggunakan kata itu kalau perempuan. Di kalangan kita banyak juga kawan-kawan yang menggunakan kunyah baik laki-laki maupun perempuan, dan itu sesuatu hal yang memang sudah menjadi kebiasaan di kalangan kita menggunakan nama kunyah selain nama kita sendiri. Nama ibunya namanya Ummul Khair, Salma bintu Sakhar ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taim ibn Murrah. Asha salasan wa sittina sanah. Ini yang luar biasa dari Sayyiduna Abu Bakar.
Beliau itu umurnya 63 tahun sama dengan Nabi. Beliau umurnya lebih muda dari Nabi 2 tahun. Nah, ketika Nabi berumur 63 tahun, Nabi wafat. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar 2 tahun kemudian beliau wafat juga. Artinya umur beliau sama dengan umur Nabi, 63 tahun. Wafat di usia yang sama dengan usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keduanya sahabat yang sangat dekat sekali antara Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan beliau dipilih sebagai teman hijrah beliau. Orang yang paling dekat dengan Nabi Sayyiduna Abu Bakar sampai meninggalnya pun umurnya sama. Nah, selain keutamaan-keutamaan yang lainnya yang nanti akan kita sebutkan. Beliau adalah awwalul ummah islaman. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa, karena biasanya dikumpulkan kalau dari atau dibeda-bedakan. Kalau dari kalangan perempuan, istri beliau, istri Nabi, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, itu yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dari kalangan laki-laki dewasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan anak-anak, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dari kalangan budak ada Zaid bin Harithah. Itu dibeda-bedakan seperti itu. Karena memang di setiap kalangan itu ada dikatakan yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Dan itu sebuah keutamaan ketika seseorang disebut sebagai orang yang pertama kali masuk Islam, itu adalah sebuah keutamaan. Apalagi pertama, betul-betul pertama. Nah, karena ada kalangan sahabat yang juga mulia yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun adalah mereka yang pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, yang di dalam Al-Quran mereka itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridho terhadap Allah dan Allah ridho terhadap mereka. As-sabiqunal awwalun. Sedangkan Abu Bakar itu adalah yang pertama-tama, pertama dari yang pertama, dari para orang-orang sahabat lainnya yang pertama kali masuk Islam. Semua al-asyarah ini adalah mereka as-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk pertama kali masuk Islam. Dan yang pertama itu selalu memiliki keutamaan dibandingkan yang datang belakangan. Meskipun di satu sisi yang pertama tidak seperti yang berikutnya, tetapi mereka yang pertama selalu memiliki keutamaan, kelebihan dibandingkan yang berikutnya. Hadirin rahimakumullah, wa khairuhum ba'da Rasulillah. Sayyiduna Abu Bakar ini adalah umat yang terbaik dari umat ini. Orang yang terbaik, yang termulia dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah. Dari afdal al-ummah ba'da Rasulillah adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Artinya enggak ada seseorang yang melebihi derajat Sayyiduna Abu Bakar selain Rasulullah. Maksudnya dari kalangan umat ini. Kalau dari kalangan umat sebelumnya ada para anbiya, ada para nabi, yang para nabi tidak tertandingi derajatnya oleh seorang wali pun. 1000 wali nggak akan bisa menandingi derajat satu orang nabi. Tetapi beliau di bawah nabi, beliau adalah yang termulia dari seluruh umat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian disebutkan wa waliyal khilafata sanataini wa nisfan. Beliau menjadi seorang khalifatu Rasulillah. Beliau julukannya apa? Khalifatu
Rasulillah, karena pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sayyiduna Umar yang memegang khalifah, setelahnya dikatakan khalifati Rasulillah. Jadi Sayyiduna Abu Bakar khalifah itu artinya pengganti, khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulillah. Sayyiduna Umar khalifati Rasulillah. Kalau Utsman berarti khalifati Rasulillah. Nah, tapi Sayyiduna Umar kemudian minta, nanti akan kita bahas, beliau meminta untuk dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Nah, jadi julukan Amirul Mukminin nanti pertama kali itu akan disandang oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan Sayyiduna Abu Bakar itu khalifatu Rasulillah. Luar biasa ketika disebut ada di bawah belakangnya Rasulillah, khalifatu Rasulillah, sesuatu hal yang sangat tinggi bagi beliau, keutamaan bagi beliau. Beliau menjadi seorang khalifah selama 2 tahun setengah. Selama 2 tahun setengah. Dan kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar itu mujma' alaih bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan umat Islam. Gak ada khilaf di antara para sahabat. Semua para sahabat ketika itu bersepakat bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah khalifatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang memperdebatkannya. Tidak ada orang yang mempermasalahkan kekhalifahan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga kita katakan bi ijma'il muslimin. Sayyidina Umar membaiatnya, Sayyidina Utsman membaiatnya, Sayyidina Ali juga membaiatnya. Karena ada sebagian orang Syiah Rafidhah yang anti terhadap Sayyidina Abu Bakar, mereka tidak mengakui kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan ada di antara mereka yang berlebihan sampai mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu afdalu hadhil ummah. Sedangkan Sayyidina Ali yang mereka puji, yang mereka aku-aku sebagai imamnya, yang mereka aku-aku sebagai pemimpinnya, beliau membaiat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Karena orang Syiah ini kan hanya mengklaim Sayyidina Ali sebagai imamnya, tetapi sebenarnya Sayyidina Ali bari'un minhum. Sayyidina Ali gak ada urusannya dengan orang-orang Syiah Rafidhah ini. Sayyidina Ali Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Sayyidina Ali membaiat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Tetapi orang Syiah sebagian mereka itu tidak mengakuinya, bahkan mereka sebagian bahkan menyesatkannya atau mengkafirkannya. Harus diwaspadai kelompok tersebut. Jadi bahwa beliau adalah khalifah Rasulullah selama 2 tahun setengah, ini adalah sebuah hal yang pasti. Bi ijma'i, sebagai khalifah beliau adalah bi ijma'il muslimin. Waqila tentang tahunnya, kalau tentang kekhilafannya itu bi ijma'il muslimin. Tapi berapa lama beliau menjadi seorang khalifah itu ada khilaf. Di antara sebagian ulama mengatakan 2 tahun setengah. Di antara ulama yang lain mengatakan 2 tahun 4 bulan. Kurang 10 malam. Nah, langsung dirinci. 2 tahun 4 bulan kurang 10 malam. Menurut pendapat lain 2 tahun pas. Menurut pendapat yang lain 20 bulan. Kalau 20 bulan berarti kurang dari 2 tahun. Karena 1 tahun 12 bulan kali 2 24 bulan. Ini 20 bulan berarti 2 tahun kurang 4 bulan menurut sebagian ulama. Jadi yang diperselisihkan itu apa? Lamanya beliau menjadi khalifah. Tetapi bahwa beliau adalah khalifah yang sah menurut syarak itu bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan umat Islam.
Walahu minal waladi. Kita lanjutkan. Walahu lan iku ketuwe Abu Bakar minal waladi sangking anak Abdullahi utai Abdullah. Aslama was mlebu Islam sapa Abdullah qadiman. Ing dalam waktu kang dingin. Walahu lan iku ketuwe Abdullah suhbatun utawi kesahabatan. Wa kana lan ana sapa Abdullah iku yadkhulu melebu sapa Abdullah ila nabiyyi maring Kanjeng Nabi wa Abi Bakrin lan Abi Bakar wa huma khale utawi Nabi lan Abu Bakar iku fil ghari ing dalam guwa. Asabahu ngenani ing Abdullah apa sahmun saham panah yaumat Taif ing dalam dinane perang Taif. Wa matalan usmati sapa Abdullah fi khilafati abihi ing dalam mangsa khilafai bapake Abdullah. Wa asma'u dzatun nitaqain lan asma dzatun nitaqain wa hiya lan utai asma iku zaujatu Zubair bin al-Awwam bojo wadone Az-Zubair bin al-Awwam hajarat was hijrah sapa asma ilal Madinah ing maring Madinah wa hiya halih utawi asma iku hamilun wong kang hamil bi Abdullah bin Zubair kelawan Abdullah bin Zubair fakana mangko ana sapa Abdullah bin Zubair iku awwala mauludin kawitane bayi kang den lahiraken wulida kang den lahiraken fil Islam yang dalam Islam ba'dal hijrati yang dalam sause hijrah. Wa ummuha lan utawi ibune Asma iku Kutailatu bintu Abdul Uzza min Bani Amir bin Lu'ay lam tuslim urang masuk Islam sapa Kutailah. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita membicarakan tentang anak-anaknya Sayyiduna Abu Bakar. Karena Sayyiduna Abu Bakar ini memiliki anak-anak yang juga luar biasa, memiliki keutamaan-keutamaan. Karena tidak mesti orang yang misalnya orang yang alim kemudian anaknya menjadi alim-alim. Tidak mesti anaknya kiai kemudian jadi kiai semua. Tidak selalu. Bahkan anaknya Nabi pun tidak selalu menjadi Nabi atau menjadi Muslim atau orang soleh, tidak selalu. Karena semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Tetapi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak-anak yang baik-baik, yang soleh-solihah, yang memiliki keutamaan-keutamaan indallah. Siapa yang pertama adalah Abdullah. Nama beliau adalah nama putra beliau yang pertama adalah Abdullah. Abdullah ini masuk Islam. Telah masuk Islam dan beliau adalah seorang sahabat Nabi. Lahu suhbah, artinya beliau pernah bertemu dengan Nabi, kemudian masuk ke dalam agama Islam, mati dalam keadaan Muslim. Itu Abdullah. Beliau adalah sahabi. Sebagaimana ayahnya sahabiyun, beliau juga Abdullah ini putra Sayyidina Abu Bakar juga seorang sahabat. Beliaulah yang ketika Nabi berada di gua Thawr, yaitu ketika Nabi dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah masuk ke dalam gua bersama Sayyiduna Abu Bakar, itu selama kurang lebih 3 hari beliau di gua itu, putra beliau, putra Sayyiduna Abu Bakar itu yang datang ke gua itu, pernah masuk ke dalam gua itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Karena anak-anak dari Sayyiduna Abu Bakar itu memiliki peran penting dalam peristiwa hijrahnya Nabi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Termasuk Asma putri Abu Bakar itu juga memiliki peran penting dalam peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Al-Madinah. Termasuk Abdullah dalam rangka membantu kelancaran perjalanan Nabi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau terkena saham, artinya panah ketika perang Taif. Ini Abdullah, dan beliau wafat
di masa kekhalifahan ayahnya. Artinya pada perang Thaif kena, tetapi beliau tidak meninggal dunia karena meninggalnya, wafatnya yaitu di saat ayahnya Abu Bakar menjadi khalifah. Itu anak yang pertama dari Sayyiduna Abu Bakar. Kemudian anak yang kedua namanya Asma Dzatun Nitaqain. Dzatun Nitaqain ini lakab beliau. Dzatu artinya yang memiliki dua nitaq. Kalau tentang masalah nitaq ini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan nitaq? Nitaq itu sebagian mengatakan adalah baju, semacam baju tertentu yang mirip dengan sarung. Tentang bentuknya secara pasti Allahu a'lam, artinya saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi itu adalah sebagian ulama mengatakan nama baju khas yang dipakai oleh beliau sehingga beliau dijuluki dengan sebutan Dzatun Nitaqain, Asma Dzatun Nitaqain. Dan beliau ini Asma itu adalah istrinya Az-Zubair bin Al-Awwam. Kita tahu Zubair bin Al-Awwam termasuk juga sahabat Nabi yang minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Nanti yang akan kita sebut kisah hidupnya itu ada nama Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa beliau itu? Beliau adalah suami dari putri Sayyiduna Abu Bakar, yaitu Asma bintu Abi Bakar. Luar biasa Asma'nya, beliau putranya Abu Bakar, putrinya Abu Bakar. Beliau sendiri perempuan yang salihah, yang mulia. Suaminya minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah, Az-Zubair bin Al-Awwam. Putranya namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair juga seorang sahabat besar. Bukan sahabat kecil, tapi sahabat yang memiliki kemuliaan, banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti keluarga yang salihah. Bapaknya Abu Bakar afdalu hadhil ummah. Asma bintu Abu Bakar memiliki fadl sendiri, memiliki keutamaan salihah. Beliau suaminya Az-Zubair bin Al-Awwam, putranya namanya Abdullah bin Zubair. Semuanya baik, satu keluarga salihah. Keluarga dunia akhirat, di dunia dan di akhirat menjadi keluarga. Kalau keluarga salihah, maka dia akan tetap menjadi keluarga sampai nanti di dalam surga. Ketika Asma itu hijrah ke Madinah, beliau sedang hamil, yaitu putranya yang terkenal namanya Abdullah bin Zubair. Hamil Abdullah bin Zubair, sehingga Abdullah bin Zubair ini menjadi anak pertama yang dilahirkan dalam Islam setelah hijrah. Jadi anak bayi yang pertama kali dilahirkan dalam Islam setelah hijrah itu adalah Abdullah bin Zubair. Begitu saja disebut sebagai hal yang memiliki keutamaan, karena perjalanan hijrah ini perjalanan ibadah, ya, bukan perjalanan biasa. Orang yang berhijrah mereka memiliki keutamaan. Indallah, sehingga bayi yang pertama kali lahir setelah hijrah pun ini dianggap sesuatu hal peristiwa yang bersejarah. Dan Asma Dzatun Nitaqain ini kita kenal juga sebagai perempuan yang bertabarruk dengan jubahnya Nabi. Beliau memegang jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beliau menggunakannya untuk bertabarruk, alat berkah, dengan cara baju itu dimasukkan ke dalam air, dimasukkan baju Nabi, jubah Nabi dimasukkan ke dalam air. Kemudian airnya diberikan untuk minuman orang-orang yang sakit. Jadi anak-anak mereka yang sakit diberikan minum dari air yang sudah dicelupkan di dalamnya jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekaligus
menjadi dalil tentang bolehnya kita bertabarruk dengan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya terlalu banyak, artinya sangat banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang bolehnya kita bertabarruk dengan asar Nabi, dengan rambut Nabi, dengan baju Nabi, dengan jubah Nabi, dengan serban Nabi, dan dengan sendal Nabi, dan seterusnya dari asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan oleh para sahabat Nabi, diantaranya oleh Asma bintu Abu Bakar. Asma bintu Abi Bakar yang bertabarruk dengan jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ummuha, namanya ibunya Asma itu namanya Qutailah. Namanya Qutailah bintu Abdul Uzza min Bani Amir ibn Lu'ay. Belum masuk Islam. Qutailah belum masuk Islam. Tidak diketahui, tidak dijelaskan di sini apakah dia sempat sempat menemui masa Islam atau tidak. Karena Sayyidina Abu Bakar kan sebagaimana Rasulullah, beliau kan umurnya lebih muda dari Nabi tadi 2 tahun. Artinya ada kemungkinan beliau kan sudah menikah sebelum Nabi datang dengan Islam. Sudah menikah dengan Qutailah. Apakah Qutailah ini sempat sempat menemui masa Islam atau tidak dijelaskan di sini. Tetapi yang pasti bahwa Qutailah itu belum masuk Islam. Istri dari Abu Bakar berarti Qutailah. Di sini disebutkan ummuha, nanti juga akan disebutkan ummuha atau ummuhu. Kenapa? Karena istrinya Sayyidina Abu Bakar bukan hanya satu. Ketika anaknya ini ibunya siapa? Anaknya ini ibunya siapa? Disebutkan di sini karena ibunya berbeda-beda. Wa Aisyatu. Sekarang kita lanjutkan putri Nabi, putri Sayyidah, putri Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berikutnya adalah Aisyatus Siddiqah. Zaujun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa akhuha lan utawi dulur lanange Aisyah li ummiha wa abiha, artinya yang sekandung iku Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Syahida nakseni sapa Abdurrahman badran ing Badr ma'al musyrikin saratane pira-pira wong musyrik. Wa aslama lan mlebu Islam ba'da dzalika sapa Abdurrahman ba'da dzalika ing dalem sause iku. Dene sause perang Badar. Wa ummuhuma lan utawi ibune Aisyah wa Abdurrahman iku Ummu Ruman, ya kan? Kan berbeda tadi. Asma ibunya namanya Qutailah, sedangkan Aisyah ibunya Ummu Ruman. Ibnatu Amir ibni Uwaimir ibni Abdi Syams ibn Attab ibn Uzainah ibni Subay' ibni Tuhman ibni Al-Harith ibni Ghanm ibni Malik ibni Kinanah. Aslamatus mlebu Islam sapa Ummu Ruman wa hajarat lan wis hijrah sapa Ummu Ruman. Wa tuwfiyat lan wafat sapa Ummu Ruman fi hayatin nabiyyi ing dalam mangsa sugenge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, putri Nabi atau anak Nabi yang ketiga dan yang keempat adalah Aisyah, putra Abu Bakar ya. Kita masih terbiasa dengan Nabi karena baru kita berpindah bab, sehingga masih terbiasa dengan Nabi. Anak Abu Bakar sering sabukul lisan nanti. Anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang keempat dan yang ketiga. Yang pertama tadi siapa? Abdullah. Yang kedua Asma Dzatun Nitaqain. Dan yang ketiga adalah Aisyah As-Siddiqah
Yang keempat, Abdurrahman ibn Abi Bakar. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ini seorang perempuan yang luar biasa, salihah, thahirah, mubarra'ah. Beliau adalah perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi setelah Khadijah bintu Khuwailid, yang paling dicintai oleh Nabi adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pernah beliau ditanya, Rasulullah pernah ditanya oleh sebagian para sahabat, Man ahabbun nas ilaika? Man ahabbun nasi ilaika? Siapa orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, Aisyah. Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Qila wa minar rijal. Kemudian ditanyakan lagi, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Qala abuha. Beliau menjawab ayahnya Aisyah. Luar biasa. Nah, luar biasa. Ayah dan anak ini menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan perempuan yang paling dicintai Nabi adalah Aisyah. Dari kalangan laki-laki, orang yang paling dicintai oleh Nabi adalah ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak sama anaknya sama-sama orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah a'lamun nisa'il alamin. Sayyidah Aisyah ini adalah perempuan yang paling luas ilmunya dari keseluruhan para perempuan, tanpa terkecuali. Perempuan yang paling alim, yang paling luas ilmunya adalah Sayyidah Aisyah. Beliau mujtahidah, perempuan yang sudah mencapai tingkatan derajat mujtahid. Beliau gurunya para sahabat yang lainnya. Itu Sayyidah Aisyah. Banyak para sahabat yang bertanya tentang masalah agama kepada beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ummul mukminin yang sudah kita sampaikan kemarin, yang telah dijamin juga masuk ke dalam surga. Beliau perempuan yang mubarra'ah, dibebaskan secara khusus oleh Al-Quran dari segala tuduhan orang-orang munafik ketika itu yang menuduh beliau telah melakukan zina. Itu beliau langsung ada ayat Al-Quran turun untuk membebaskan beliau. Sesuatu hal yang keutamaan yang luar biasa, sampai ayat Al-Quran turun untuk membebaskan dari segala tuduhan terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau a'lamun nisa. Sedangkan dari sisi keutamaannya, maka beliau nomor 5. Beliau nomor 5. Tetapi dari sisi keilmuan, beliau yang nomor 1. Dari sisi keilmuan, beliau yang nomor 1. Tapi dari sisi kemuliaan, beliau nomor 5. Karena beda antara keilmuan dan keutamaan. Meskipun setiap orang yang memiliki keutamaan pasti berilmu. Tetapi keilmuan di sini artinya dari sisi keluasan. Karena orang yang paling mulia itu kan orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling alim. Kalau dia luas ilmunya tetapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak bertakwa, ya enggak menjadi mulia. Tetapi orang yang bertakwa kuncinya ilmu. Tetapi ilmunya tidak harus sangat luas dan detail, enggak. Selama dia sudah mengetahui semua hal yang diwajibkan, semua hal yang diharamkan, kemudian dia menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, dia bisa menjadi orang yang mulia, orang yang bertakwa. Jadi untuk menjadi bertakwa tidak seseorang harus detail dari sisi keilmuannya. Tetapi untuk menjadi orang bertakwa nggak bisa tanpa ilmu. Artinya ilmu minimal, ilmu din ad-daruri atau ilmu fardhu ain. Itu harus dimiliki. Kalau enggak akan pernah seseorang menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mulia. Dari sisi keilmuan, perempuan yang paling luas ilmunya yaitu Sayyidah
Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dari sisi keutamaan beliau nomor 5. Nomor 5 itu dari semua perempuan yang ada. Karena yang pertama Maryam. Menurut sebagian ulama mengatakan Fatimah. Sebagian mengatakan Fatimah itu yang Fatimah putri Nabi radhiyallahu anha itu afdalun nisa. Menurut sebagian ulama nomor 1. Sebagian ulama Maryam dulu baru Fatimah. Ini untuk yang nomor 1 ini ada khilaf di antara para ulama antara Maryam atau Fatimah. Nah, kemudian setelah 2 ini ada Asiyah. Kemudian bintu Mazahim. Kemudian ada Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha. Itu dari sisi kemuliaannya. Tapi dari sisi ilmu maka Sayyidah Aisyah itu yang pertama. Tentang keutamaan Sayyidah Aisyah, Nabi pernah bersabda, fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli tsarid ala sairit ta'am. Keutamaan Aisyah atas semua perempuan itu seperti keutamaannya as-sarid, makanan namanya as-sarid, atas semua makanan. Artinya makanan yang nikmat, yang paling nikmat dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Artinya beliau itu termasuk perempuan yang paling mulia, meskipun tadi kita katakan yang kelima setelah tadi sudah kita sebutkan Maryam, Fatimah, kemudian Asiyah, kemudian Khadijah dan Aisyah. Harus diwaspadai pemahaman menyimpang dari kelompok Syiah yang tadi membenci Sayyidina Abu Bakar, juga membenci Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bencinya luar biasa kelompok Rafidhah mereka terhadap Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ummul mukminin shalihah afdhalun nisa, min afdhalin nisa seperti yang tadi kita sebutkan, tetapi ada yang mengkafirkannya. Bahkan ada yang menuduhnya Sayyidah Aisyah ini yang meracuni Nabi dan membunuh Nabi. Ini adalah sebuah tuduhan yang sangat buruk terhadap perempuan yang mulia, yang bahkan beliau dibebaskan oleh ayat Al-Quran dari segala tuduhan yang tidak baik terhadap beliau. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi orang baik pun terkadang mendapatkan fitnah dari kalangan orang-orang tertentu yang tidak menyukainya. Termasuk ini Abu Bakar sampai putrinya juga itu menjadi menjadi bahan bagi orang-orang Rafidhah untuk difitnah oleh mereka. Wa akhuha tadi dikatakan saudara yang sekandung, sebapak dan seibu, yaitu Ummu Ruman ibunya, itu namanya Abdurrahman ibn Abi Bakar. Abdurrahman ibn Abi Bakar ini ikut dalam perang Badar tetapi ma'al musyrikin. Jadi bersama orang-orang musyrik. Jadi meskipun putranya Abu Bakar dalam perang Badar itu berlawanan dengan bapaknya. Namanya Abdurrahman ini. Karena dalam perang Badar Sayyidina Abu Bakar jelas sebagai salah satu tentara dari umat Islam. Sementara Abdurrahman ini masih kafir. Dia masih di Makkah, di Makkah bersama orang-orang musyrik di pihak lawan. Tetapi di kemudian hari berikutnya Abdurrahman ini kemudian masuk ke dalam agama Islam. Wa aslama ba'da dzalika. Sedangkan ibunya tadi namanya Ummu Ruman, sudah kita baca, aslamat, sudah masuk Islam dan ikut hijrah, kemudian wafat di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Waktu sudah habis ini. Sebenarnya tinggal sedikit lagi ya. Atau kita baca saja karena yang berikutnya
itu tidak begitu membutuhkan terhadap penjelasan. Wa Abu Atiq, yang berikutnya putra beliau Abu Atiq Muhammad bin Abdurrahman wulida fi hayati Rasulillah, dilahirkan di masa hidupnya Rasulullah. Walam na'rif fis sahaba arba'atan sahibu an-nabiyya wa ba'duhum auladu ba'din siwahum. Kita tidak ketahui di kalangan sahabat ada 4 orang yang bersahabat atau yang menjadi sahabat Nabi, yang itu adalah anak bapak, selain pada keluarga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian wa Muhammad bin Abi Bakar, putra beliau yang berikutnya namanya Muhammad ibn Abi Bakar, wulida ama hajjatil wada, yang dilahirkan pada tahun haji wada. Terbunuh wa qutila bi Misra, terbunuh di Mesir wa qabruhu biha. Kuburannya ada di Mesir, yaitu di pekuburan Bahnasyah. Ini pekuburan yang banyak dikuburkan para sahabat, para tabi'in, para aulia yang ada di Mesir, yang diberi julukan dengan Baqi'u Mesir, Baqi'nya Mesir. Sebagaimana kita tahu pekuburan Baqi' di Madinah, di situ pekuburan keluarga Nabi dan para sahabat. Di Mesir ada pekuburan yang di situ banyak sekali para sahabat dan para tabi'in, para wali dikuburkan di situ. Namanya pekuburan Bahnasyah. Jika ke Mesir kita bisa berziarah ke makam itu. Wa ummuhu Asma bintu Umais al-Khas Amayyah. Ini nama ibunya. Wa Ummu Kulthum, putri berikutnya Ummu Kulthum bintu Abi Bakar. Wulidat ba'da wafati Abi Bakar radhiyallahu anhu, dilahirkan setelah wafatnya Abu Bakar. Wa ummuhu Habibah waqila, jadi ayahnya sudah meninggal baru terlahir, berarti dia yatimah. Waqila Fakhitah bintu Kharijah bin Zaid ibn Abi Zuhair al-Ansari, tazawwajaha Talhah ibn Ubaidillah. Artinya dinikahi Ummu Kulthum ini oleh Talhah ibn Ubaidillah. Ini juga minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Jadi ada 2 menantu Nabi yang minal asyarah, yaitu Az-Zubair dan Talhah ibn Ubaidillah. Bukan Nabi Abu Bakar, putri Abi Bakar ada 2 yang menjadi minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Walahu salasatu banin, dan beliau memiliki 3 anak, wasala subanat, 3 putri. Ummu Kulthum tadi, kulluhum lahu suhbah illa bukan, ini Abu Bakar ya. Sebentar. Walahu salasu banin, dan beliau memiliki 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semuanya lahu suhbah illa Umma Kulthum, kecuali Ummu Kulthum. Wa Muhammad wulida fi hayatin Nabi, yang dilahirkan di masa hidupnya Nabi Abu Bakar. Artinya Abu Bakar memiliki 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, semuanya sahabat Nabi kecuali Ummu Kulthum dan Muhammad yang dilahirkan di masa hidupnya Nabi. Wa mata Abu Bakar radhiyallahu anhu fi Jumadal akhirah li 3 layalin baqina minhu sanata 13. Dan Abu Bakar ini wafat pada bulan Jumadal akhirah, yaitu tanggal 3 Jumadal akhirah tahun 13. Tahun 13 Hijriah. Nabi tahun 11, Abu Bakar tahun 13 Hijriah. Demikian sudah selesai kita membicarakan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berikutnya kita akan bahas sejarah hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.